dari instansi Basarnas, unit kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Cilacap, angkatan 12, kelompok 1. Di sini saya akan membuat podcast bertema kerja keras sesuai nilai berakhlak. Sebelum memulai podcast, saya sudah bersama narasumber kita yaitu Pak Sugianto. Mohon izin, boleh memperkenalkan diri Mas. Saya kenalan ya. Sedikit mungkin ya, nama Sugianto AMD. Untuk jabatan kami dari operator komunikasi atau pengelola pencarian dan pertolongan pada bidang kesiapsiagaan. Untuk kami sendiri masuk angkatan 2022 demikian. Mungkin langsung ke pertanyaan saya. Ya, boleh silakan. Izin untuk bagaimana awal Bapak bisa bergabung dengan Basarnas? Kalau secara proses sebenarnya ya standar ya. Kita kan masuk ASN lewat jalur seleksi umum ya. Seperti itu memang. Tapi kalau cerita bagaimana bisa milih di Basarnas, ya antara lain sih sebenarnya saya nggak begitu kenal dengan Basarnas awalnya gitu ya. Kemudian ada informasi dari teman, kalau bisa dibilang coba-coba aja. Iya, coba-coba aja. Mengingat usia dan kesibukan, tapi namanya rezeki dan lain-lain gitu kan ya. Ya akhirnya sampai sekarang ini di Basarnas. Tapi sebelumnya udah pernah pakai kalau baru pertama kali. Baru pertama kali. Iya. Terus apakah ada pengalaman Pak di bidang keras? Sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada. Kenal pun tidak. Terus untuk selanjutnya, sebelumnya kuliah di mana dan jurusan apa? Jadi saya itu kuliah di nama kampus kami itu dulu Akademi Telekomunikasi Sandi Putra Purwokerto, atau dulu terkenalnya itu Akademi Telkom. Itu tepatnya di mana? Di Purwokerto. Kalau sekarang kampus sudah berubah jadi Telkom University. Kalau sekarang jurusannya dulu saya itu teknik telekomunikasi. Itu D3 pada D3 ya. Untuk pengalaman bekerja apa sebelumnya bekerja? Jadi dari SMA lulus itu, bahkan sebelum lulus sudah kerja gitu kan. Dulu kalau SMA itu iseng kalau weekend ikut kerja di catering di gedung kalau ada nikahan gitu kan. Terus kerja ke PT juga ada pernah, jadi honorer di dinas pendidikan pernah, di badan pertanahan pernah, terakhir di PPNPN di Kementerian Sosial sampai tahun 2021. Berarti Bapak Sugi udah banyak pengalaman ya? Iya, lumayan lah. Intinya dari lulus SMA sampai sekarang belum nganggur. Iya, gitu. Selanjutnya, kalau formasi kom ini apakah kita dapat juga dari rescuer? Kalau secara jabatan itu bisa saja, ya, karena ada peraturannya. Cuma yang juga ada persyaratan batas usia. Setahu saya seperti itu. Misal kalau saya di usia sekarang itu sudah tidak bisa mutasi ke rescuer. Ya karena setahu saya batas usia masuk jadi rescuer itu kalau tidak salah 29 atau 30 awal seperti itu. Kalau secara proses sih bisa-bisa aja, asal persyaratan memenuhi, setahu saya gitu. Untuk apakah ada keluh kesah selama di kom namanya? Kalau ke saya, berarti kalau saya sih melihatnya harapan gitu lah ya. Jadi kita kan kerja di bidang komunikasi, teknologi gitu untuk mendukung operasi SAR. Ada yang namanya perkembangan, gitu kan? Sementara kita peralatannya itu tidak bisa mengimbangi perkembangan.
teknologi itu sendiri. Jadi kalau kesan ya lebih ke harapan itu mungkin di Basarnas untuk lebih sering upgrade perlengkapan, iya perlengkapan IT itu aja sih. Selanjutnya, apa tanggapan Bapak tentang semua pegawai harus ikut olahraga di hari Selasa dan Kamis tanpa terkecuali? Ya, kalau tanggapan saya sih, apalagi kita kerja di Basarnas ya, kan kita butuh fisik yang bagus. Kalau saya setuju saja, walaupun pada prakteknya itu yang namanya keharusan itu tetap ada pengecualian. Kalau kita memang lagi tidak fit, kalau kita lagi ada urgensi lain, saya rasa kantor mengizinkan. Tapi konteksnya di sini kalau kita memang tidak ada urgensi, kalau saya pribadi pasti akan olahraga karena mengingat manfaat olahraga itu sendiri. Kita kerja di Basarnas seperti itu. Untuk selanjutnya, apa yang Bapak ketahui tentang nilai berakhlak ini, Pak? Ya, nilai berakhlak, saya sendiri kan ASN kita ya. Kamu calon ASN, saya sudah ASN. Setahu saya jargon berakhlak itu kan mulai sekitar 2019 atau 2020. Itu menurut saya jadi pedoman atau dasar bekerja seorang ASN. Apapun yang kita hadapi itu kita harus berpedoman pada yang core value berakhlak itu. Kalau mau dijabarkan di antara lain, satu kan berorientasi pelayanan, ada juga akuntabel gitu kan, terus kompeten, kemudian loyal, ada lagi adaptif, harmonis, terakhir kalau tidak salah kolaboratif. Ya, itu semua penting ya sebagai ASN. Kalau secara sederhananya, kalau kita mau kerja dengan baik dan benar, ikut berakhlak aja, itu udah bisa disebut bekerja dengan baik. Itu aja. Untuk selanjutnya, mengapa nilai berapa penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, Pak? Ya, kalau menurut saya sebenarnya nilai berakhlak itu bisa berlaku luas. Kalau sementara kan tadi saya bilang sebagai patokan kita khusus sebagai ASN kan, tapi itu juga bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Kalau kerja saja kita bisa baik dengan menerapkan core value berakhlak ini, kenapa tidak diterapkan sehari-hari agar kehidupan kita juga baik, jadi kehidupan kerja dan sehari-hari kita baik. Itu aja. Bagaimana cara menanamkan nilai berakhlak pada generasi muda saat ini, Pak? Ke generasi muda ya. Sebenarnya kalau saya pribadi itu memberikan saran, apapun itu harus dibiasakan, gitu kan? Kalau ngomong generasi muda kan biasanya seleranya macam-macam lah, gitu kan? Saya juga punya family keluarga yang gadget dan lain-lain lah. Sekali lagi, saya pribadi membiasakan diri dengan berakhlak gitu. Kemudian mungkin kalau saya pribadi yang lainnya adalah menunjukkan bahwa saya juga menerapkan itu di hidup saya dan juga kerja. Itu saja. Apakah di lingkungan kantor SAR Cilacap ini sudah menerapkan nilai berakhlak? Kalau saya percaya kita semua sudah menerapkan, hanya memang kadar atau kualitas orang-orang beda-beda. Satu, pemahamannya aja udah beda, gitu kan. Tapi sekali lagi kita kan satu unit ini terdiri dari berbagai macam orang dan jabatan, terutama pimpinan saya kira sudah berulang kali menekankan pentingnya itu, dan secara sadar atau tidak sadar kita sudah melakukannya. Tapi sekali lagi kualitasnya itu memang yang masih naik turun lah, seperti itu. Yang lainnya adalah muara dari kerja kita kan dinilai setiap akhir tahun.
kantor kita tahun kemarin dapat penilaian sebagai kantor kelas B terbaik. Itu kurang lebih adalah hasil dari penerapan unit berakal saya kira. Gitu. Terus untuk pesan dan motivasi yang Bapak sampaikan pada CPNS agar lebih berakhlak dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Ya, pesan ya. Itu tadi satu, dibiasakan. Kemudian terapkan pola pikir bahwa kalian itu masuk sekarang sebagai ASN, bukan lagi sebagai, terakhir mungkin kalian sebagai pelajar, sebagai anak orang tua kayak gitu kan. Jadi ya itu mulailah dibiasakan. Mindsetnya kalian itu sudah bekerja, Dirubah ya. iya, bukan lagi sebagai anak atau maaf ya anak kecil ataupun sebagai ya orang yang senang main aja setiap hari. Tapi ditanamkan di kepala kalian itu pekerja ASN. Kalau ASN harus dibiasakan dengan core value yaitu berakhlak. Untuk yang terakhir, apakah boleh berbagi tips kepada teman-teman supaya tetap semangat dan kerja keras? Tipsnya ya, saya kira setiap orang punya karakter masing-masing. Tapi kalau boleh kasih tips dan saran, fokus, gitu kan. Kalau masanya kerja, kerja. Nanti setelah kerja, silahkan menyesuaikan dengan kehidupan masing-masing. Intinya tadi itu fokus, jauhi hal-hal negatif. Itu aja. Terima kasih Pak Sudi. Mungkin cukup sekian podcast dari saya. Terima kasih. We are family. Abikam jaga sama gerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih Pak.